Kasus naik penyelidikan luar biasa kilat ini tanggapan Habib Bahar Smith. Yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu, malam mereka pegang pulpen, malam basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka megang pulpen, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak megang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, oleh karena kalian para santri-santri kita, para santri, tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari 9 naga. Betul? Kita masih dijajah ekonominya. Kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari penjajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayyiat. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia, berjuanglah engkau untuk merah putih. Syubbanul yum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan, berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang-pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya. Betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami, para pemuda-pemudi Islam, kami, para santri-santri. Demi Allah, kami bersumpah demi Indonesia, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia,
kami bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Pengacara Habib Bahar Smith HBS Aziz Yanuar mengaku heran dengan kepolisian yang super kilat dari penyelidikan ke penyidikan. Yang dimaksud Aziz Yanuar adalah laporan polisi dugaan ujaran kebencian yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat terhadap Habib Bahar Smith. Seperti diketahui, Habib Bahar Smith dilaporkan oleh Hussein Syihab atas dugaan melakukan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Habib Bahar dipolisikan atas pernyataan ceramah yang menanggapi pernyataan Kasa Dudung yang menyatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Naiknya status dari penyelidikan ke penyidikan itu setelah penyidik Polda Jabar mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Aziz mengaku pihaknya yang terkejut jika kasus tersebut terkesan dipaksakan. Akan tetapi yang membuat pihaknya lebih terkejut adalah begitu cepat kasus itu berproses di kepolisian. Kami maklumi jika ini dugaan dipaksakan untuk proses. Tapi prosesnya kilat ini yang kami surprise, ujarnya. Kendati demikian, Aziz memastikan Habib Bahar Smith tetap tak ambil pusing atas tudingan dan laporan polisi terhadap dirinya. Sebaliknya, kata Aziz, justru umat yang semestinya malu karena tak membela Habib Bahar Smith. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI ini kemudian menyinggung laporan yang dilayangkan Habib Bahar Smith terhadap Hussein Syihab. Laporan yang dilayangkan ke Polres Bogor itu dilayangkan kliennya diwakili oleh Ali Ridho. Dipanggil pekan depan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caindi Gago menyatakan penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Habib Bahar Smith. Kami sudah melayangkan surat panggilan kepada saudara Bahar bin Smith sebagai terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, ungkap RD pada Kamis 30 Desember. Bahar Smith, kata RD, akan dimintai keterangannya di Mapolda Jabar pada 3 Januari 2022 mendatang. RD menjelaskan pemanggilan terhadap Bahar bin Smith itu dilakukan menyusul surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan SPDP yang sudah dikirimkan ke Bahar Smith beberapa waktu lalu. Kendati demikian, RD menegaskan bahwa Bahar bin Smith masih berstatus saksi terlapor. Untuk sementara, Bahar masih sebagai saksi, terang RD. RD mengungkapkan kasus dugaan ujaran kebencian Bahar Smith ini diduga terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, yakni saat Habib Bahar ceramah di Cimahi. Sayangnya RD masih belum menyebut rincian ujaran apa yang membuat Bahar Smith terseret dalam kasus tersebut. Ini masih konsumsi penyidik, ya nanti perkembangannya akan kami sampaikan.